Halo, saya Tri Utami Oktaviani. Ini adalah video bahan ajar untuk PKDP 2024 pada PTP UIN Wali Songo Semarang. Video ini merupakan materi ke-12 mata kuliah metode penelitian filsafat dengan tema teori feminisme. Adapun capaian pembelajaran lulusan itu mahasiswa mampu menguasai teori filsafat barat maupun filsafat Islam yang berorientasi ke masa depan melalui berbagai kajian dan penelitian. Lalu, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu memahami teori filsafat dan mengimplementasikannya ke dalam penelitian. Nah, sebelum memasuki tahapan untuk seseorang melakukan penelitian, terutama kepada teman-teman sekalian ya, mahasiswa akidah dan filsafat Islam, ada baiknya memang untuk menguasai kembali apa itu yang menjadi landasan teori bagi teman-teman. Salah satunya adalah aliran feminisme dalam filsafat. Sebelum kita bahas mengenai feminisme, di antara teman-teman ini ada nggak yang mau menjelaskan atau menceritakan atau menuliskan apa itu feminisme? Feminisme adalah sebuah gerakan politik, budaya, ekonomi yang bertujuan untuk menegakkan persamaan hak dan perlindungan hukum bagi perempuan. Feminisme juga lahir sebagai sebuah gerakan untuk mengakhiri seksisme, eksploitasi seksis, dan juga penindasan, terutama bagi perempuan. Feminisme filosofis ini tidak hanya menyoroti persoalan hak-hak perempuan, tetapi juga menyelidiki asumsi dasar mengenai gender, kekuasaan, dan moralitas yang telah lama menjadi dasar pemikiran terutama dalam filsafat barat. Apakah filsafat Islam atau pemikiran Islam itu nanti juga ada pemikiran feminismenya? Oke, kita tahan dulu ya pertanyaan tersebut. Yang jelas memang feminisme hari ini yang akan kita bahas juga mencakup pada pemikiran Islam. Nah, sebelum itu, sebenarnya yang menjadi persoalan dasar dalam feminisme itu adalah sexuality and gender atau seksualitas dan gender ya. Seksualitas di dalam bahasa sehari-hari ini bisa teman-teman kenal sebagai jenis kelamin, juga gender. Dalam aliran feminisme, gender dan seksualitas atau jenis kelamin itu dibedakan. Seksualitas itu mengacu pada biological body atau tubuh biologis, sementara gender itu merepresentasikan sebagai konstruksi sosial. Biological body atau tubuh manusia menurut feminisme itu ditentukan oleh karakteristik fisik atau biologis seperti anatomi, kromosom, dan hormon yang biasanya dikategorikan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, namun, feminisme ini melihat tubuh biologis ini bukan hanya sebagai fakta alami, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang diberi makna dan nilai tertentu oleh masyarakat. Jadi, pertama-tama kita memang meletakkan dulu apa itu jenis kelamin, sexuality atau biological body, dan gender sebagai konstruksi sosial. Nah, feminisme ini mengkaji bagaimana tubuh perempuan itu seringkali dijadikan sasaran, dijadikan tujuan baik melalui standar kecantikan, atau regulasi kesehatan reproduksi, atau bahkan menjadi objektifikasi seksual. Dengan melihat tubuh sebagai entitas yang seharusnya itu syarat makna sosial, feminisme mendorong kritik terhadap praktik-praktik yang membatasi perempuan atas dasar tubuh biologis mereka. Jadi sebenarnya feminisme ini hadir dalam rangka menyemangati dan juga mengakhiri terutama objektifikasi pada perempuan. Salah satu gerakan yang mendorong lahirnya feminisme ini adalah sebuah konsepsi agar tubuh manusia itu dilihat tidak hanya sebagai fakta biologis atau biological body, tetapi juga sebagai sesuatu yang dimaknai, diatur, dan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan juga kekuasaan. Lanjut nih, eh, ketika membicarakan feminisme, tentu saja akan kita bicarakan mengenai sejarah feminisme atau lebih dikenal sebagai gelombang-gelombang feminisme. Dalam feminisme itu terdapat 3 gelombang besar. Gelombang pertama pada abad ke-19 hingga awal abad 20, yakni mengenai hak suara atau hak pilih yang berada di Amerika dan Inggris, sekitar pada tahun 1848 hingga 1920-an. Nah, sebenarnya memang corak pemikiran ini dipicu oleh kebutuhan untuk mencapai kesetaraan hak secara legal dan politik antara perempuan dan laki-laki. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, awal munculnya gelombang feminisme ini, hak suara yang dimiliki oleh manusia itu berbeda dengan jenis kelaminnya. Antara hak suara perempuan dan hak suara laki-laki itu beda. Jadi yang diperhitungkan hanya hak suara laki-laki. Nah, gelombang pertama itu berjuang agar perempuan diakui haknya dalam sistem hukum, khususnya hak untuk memilih, hak untuk memiliki, dan hak untuk pendidikan. Tokoh yang terkenal pada gelombang pertama ini adalah Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton dari Amerika Serikat yang berjuang untuk hak pilih perempuan. Sementara tokoh feminisme gelombang pertama dari Inggris yaitu Emmeline Pankhurst, seorang aktivis suffragette yang memperjuangkan hak pilih perempuan di Inggris.
Pencapaian pada gelombang pertama ini adalah banyak negara mulai memberikan hak pilih kepada perempuan, misalnya di Amerika Serikat, pada tahun 1920 melalui amandemen ke-19 di Amerika Serikat. Lalu, di gelombang kedua itu ada Simone de Beauvoir sekitar tahun 1960-an hingga 1980-an. Fokus pada gelombang kedua ini adalah status perempuan yang dikonstruksi, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan reproduksi. Pada gelombang kedua ini, gerakan ini menyoroti ketidakadilan yang lebih luas dari sekedar hak pilih, yakni termasuk kesetaraan kesempatan kerja, pendidikan, hak atas tubuh, hingga kontrol reproduksi. Nah, gelombang kedua ini adalah masa ketika teori tentang patriarki sebagai sistem dominasi laki-laki atas perempuan itu mulai berkembang. Tokohnya ada Simone de Beauvoir dari Prancis dengan karyanya yang terkenal ya, yang sering kita baca sebagai salah satu referensi Babon, yakni The Second Sex yang membahas perempuan sebagai the others dalam masyarakat yang patriarkis. Lalu ada juga Betty Friedan dari Amerika Serikat dengan bukunya yang berjudul The Feminine Mystic yang menyoroti kebosanan dan ketidakpuasan perempuan rumah tangga Amerika. Lalu ada juga tokoh yang bernama Gloria Steinem juga dari Amerika Serikat yang merupakan seorang jurnalis dan aktivis feminis terkenal. Nah, memasuki gelombang yang ketiga atau third wave, ini sekitar awal tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Fokusnya ini sebenarnya pada subjektivitas terkait ras. Maksudnya di sini adalah gelombang ketiga ini menyoroti ketika feminisme gelombang kedua itu menyuarakan hak-hak tentang kesetaraan gender, tetapi sebenarnya di sisi lain mereka mendiskriminasi perempuan-perempuan yang berkulit hitam gitu ya. Jadi gelombang ketiga ini mengkritik pendekatan feminisme sebelumnya yang dianggap terlalu fokus pada pengalaman perempuan kulit putih kelas menengah. Jadi feminisme gelombang ketiga ini menekankan interseksionalitas atau penggabungan identitas seperti gender, ras, kelas, dan orientasi seksual dan memperjuangkan hak perempuan dari berbagai latar belakang. Jadi sebenarnya dari gambar-gambar yang sudah saya contohkan di video gitu ya, teman-teman bisa melihat bahwa gelombang ketiga ini lebih banyak disuarakan oleh perempuan-perempuan berkulit hitam. Gitu, bisa terlihat Yes All Life Matters, yang gelombang kedua itu Save Legal Abortion All Women, dan yang pertama itu New York City Women Have No Vote at All. Jadi ini sebagai representasi masing-masing dari gelombang feminisme. Tokoh pada gelombang ketiga ini ada Rebecca Walker dari Amerika Serikat yang dianggap sebagai penggerak awal feminisme gelombang ketiga dengan mempopulerkan istilah third wave feminism. Lalu ada juga Judith Butler dari Amerika Serikat yang memperkenalkan teori tentang gender sebagai performatif dalam bukunya Gender Trouble. Lalu ada juga tokoh yaitu Bell Hooks juga dari Amerika Serikat, seorang feminis kulit hitam yang mengusung ide tentang interseksionalitas dan pentingnya inklusivitas dalam feminisme. Nah, pencapaian dalam gelombang ketiga ini sebenarnya pada gelombang ketiga memperluas feminisme untuk lebih bersifat inklusif serta memperjuangkan kesetaraan untuk semua perempuan tanpa memandang ras, kelas, atau orientasi seksual. Jadi begitu feminisme yang ada di luar sana, lalu bagaimana feminisme dalam Islam? Di sini saya mengambil salah satu ayat suci Al-Quran dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Nah, jadi sebenarnya apa yang dialami dalam gelombang-gelombang feminisme itu tidak sepenuhnya kontra terhadap ajaran agama Islam ya teman-teman. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai feminisme Islam. Berikut adalah gerakan-gerakan atau aliran-aliran dalam feminisme sendiri. Jadi yang teman-teman temui di media sosial itu bisa jadi hanya cuplikan atau salah satu aliran feminisme saja yang diklaim sebagai, oh ini nih feminisme, begitu. Ada ekofeminisme, lalu ada feminisme kulit hitam, ada feminisme multiras, ada feminisme dunia ketiga, ada pasca feminisme, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah membahas mengenai apa itu feminisme, juga gelombang-gelombang yang ada dalam feminisme, saatnya saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk scan barcode yang ada di sini sebagai bahan evaluasi juga tugas dari materi yang saya sampaikan barusan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.